Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan dan kebaikan kepada ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah beserta keluarga. Pujian syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, dan mari kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada hari ini berkenaan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat artinya menjadi penengah, dan penengah ini memberikan kemanfaatan kepada orang yang diberikan pertolongan atau menghilangkan kemudaratan kepada orang yang diberikan pertolongan, sehingga orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang mendapatkan pertolongan atau mendapatkan kemanfaatan. Ibnu Qayyim dalam risalahnya menjelaskan tentang syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut beliau ada 6 syafaat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dikenal sebagai syafaatul uzma atau syafaatul kubra, di mana syafaat ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau baginda Rasulullah memohon syafaat kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepada kaum manusia pada waktu itu. Kapan terjadinya? Terjadinya adalah ketika di padang mahsyar, sebelum ditegakkannya hisab, hari perhitungan. Manusia seluruhnya berkumpul dari zaman Nabi Adam hingga manusia yang akhir. Mereka bersama-sama menghadap kepada para nabinya. Mereka menghadap kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Namun mereka tidak mampu memberikan syafaat pada waktu itu. Kemudian manusia mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah memohonkan syafaat kepada Allah, dan Allah pun mengizinkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, yaitu segera ditetapkannya hari hisab. Keutamaan syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah ini seperti termaktub di dalam surah Al-Isra ayat 79, disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari solat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Pada ayat ini maqaman mahmuda, pada tempat yang terpuji. Itu dimiliki oleh Rasulullah, yaitu baginda Rasulullah mendapatkan tempat yang terpuji. Ketika para nabi tidak mampu memberikan syafaat, di situ hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Yang kedua, syafaat baginda Rasulullah untuk penghuni surga. Mereka yang sudah ditetapkan menjadi penghuni surga mendapatkan syafaat Rasulullah. Syafaatnya dari mana? Syafaatnya seperti apa? Yaitu ketika para ahli surga menjalani perjalanan untuk mendapatkan surganya Allah melalui proses yang begitu panjang. Dengan hadirnya Rasulullah memberikan syafaat, mereka mendapatkan kemudahan di dalam mendapatkan
surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, syafaat baginda Rasulullah untuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dan kemaksiatan ini seharusnya mengantarkan orang ini mendapatkan neraka. Tetapi dengan syafaatnya baginda Rasulullah, orang yang mendapatkan syafaat diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu Majelis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah, syafaat yang keempat yang dimiliki oleh Rasulullah adalah syafaat untuk penghuni neraka. Mereka masuk neraka karena kemaksiatan yang dilakukan. Kemudian baginda Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada mereka, dan akhirnya mereka pun dikeluarkan dari neraka. Yang kelima, syafaat untuk penghuni surga, yaitu mereka yang sudah mendapatkan surganya Allah. Dengan syafaatnya baginda Rasulullah, Allah angkat derajat mereka, Allah angkat kedudukan mereka di surga. Ini diberikan kepada mereka yang hidupnya ikhlas. Yang keenam, dalam risalah Ibnu Qayyim, yaitu syafaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada keluarganya. Syafaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada keluarganya yang ditetapkan masuk neraka. Kepada siapa? Kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dengan syafaat Rasulullah SAW, azab yang kelak ditimpakan kepada Abu Thalib merupakan azab yang ringan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Dia diberi 2 sandal yang menyebabkan otaknya mendidih. Ibu-ibu Majelis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah, semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Rasulullah pada hari akhir nanti. Tetapi apakah kita pantas mendapatkan syafaat Rasulullah? Mari kita pelajari bersama bagaimana caranya agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Demi dia yang jiwaku berada di genggamannya, tidak beriman seseorang sehingga dia menjadikanku lebih dicintainya daripada cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia yang lainnya. Syarat mendapatkan syafaat Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah lebih tinggi daripada cinta kita kepada anak, orang tua, dan manusia yang lainnya. Maknanya di sini adalah kita benar-benar mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengikuti ajarannya, di dalam mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sebuah persyaratan, ingin mendapatkan cintanya Allah, ingin mendapatkan ampunan Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengikuti Rasulullah berarti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat kisah Abu Thalib dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bagaimana dia mendapatkan keringanan
azab karena cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun hatinya belum menerima iman. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah, berikutnya agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada bimbingan dari Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis tersebut dijelaskan, jika kalian mendengarkan azan, maka jawablah seperti apa yang dilantunkan muadzin. Lalu bacalah salawat untukku. Karena barang siapa bersalawat untukku, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintakan kepada Allah untukku al-wasilah, karena dia adalah satu-satunya yang berada di surga yang tidak sepatutnya kecuali untuk seorang hamba Allah. Dan aku berharap bahwa akulah ia. Dalam hadis ini selanjutnya baginda Rasulullah menyampaikan, faman sa'ala li al-wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang memintakan kepada Allah untukku al-wasilah, maka akan mendapatkan syafaatku. Jadi ini ada sebuah rangkaian. Ibu-ibu dengan azan, dengerin azan tuh dengan baik, dengan tenang. Jawab muadzin mengumandangkan azan. Sampai dengan selesai, kemudian membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian berdoa, minta wasilah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafah wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Maka baginda Rasulullah menjanjikan, faman sa'ali al-wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang memintakan untukku al-wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Itu dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ibu-ibu ingin mendapatkan syafaat, mulai sekarang bila ada azan, dengarkan, jawab, dan selesai kita bersalawat serta memohon doa atau berdoa dengan doa setelah azan. InsyaAllah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan syafaat tentu kita harus memenuhi syarat. Syaratnya syafaat terjadi yaitu Allah ridha kepada yang memberi syafaat, Allah ridha kepada yang mendapatkan syafaat, dan Allah ridha terjadinya syafaat. Kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk orang yang diridhoi mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Dan untuk mendapatkan hal tersebut, mari kita perbaiki akidah kita. Ketika kita menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, hindari kesyirikan. InsyaAllah kita akan mendapatkan syafaat bila kita memegang teguh kalimat thayyibah ini. Hal ini dijelaskan dalam sebuah riwayat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang akan berbahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat? Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi."
Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengikrarkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Kita jaga akidah kita. Kita jaga tauhid kita hingga akhir hayat kita. Sampai kita mampu mengucapkan la ilaha illallah ketika ajal menjemput kita. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu mengikuti apa yang menjadi keteladanan, apa yang menjadi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan segenap kemampuan yang kita miliki, kita mengikuti Rasulullah. Dan apa yang dibenci oleh Rasulullah, kita tinggalkan. Dan mulai saat ini, dengarkan azan dengan baik. Jawab muadzin mengumandangkan azan, dan kita berdoa memohon al-wasilah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari ibu-ibu kita tutup kajian kita dengan memohon kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Segala pujian hanya milik-Mu ya Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat dan pengikutnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kebaikan kepada mereka. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang tersesat. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang mampu mengikuti apa yang menjadi perintah-Mu ya Allah, dan perintah Rasul-Mu ya Allah, dan kami mampu menjauhi apa yang menjadi larangan-Mu dan larangan Rasul-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, cukupilah kebutuhan kami ya Allah dengan rezeki yang berkah, halalan thayyibah, rezeki yang selalu bertambah. Jadikan keturunan kami keturunan yang saleh dan salihah. Berikan ampunan kepada kami, keluarga kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah. Angkatlah derajat mereka ya Allah. Berikan kepada mereka tempat dan kedudukan yang tinggi di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari segala macam bala penyakit. Jauhkan kami dari virus corona ya Allah. Jauhkan kami dari kemiskinan dan kehinaan ya Allah. Berikan kepada kami kemuliaan dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan surga-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada khilaf dan salah. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kita dan mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.